saya ucapkan terima kasih. Hari ini Ibu akan melakukan supervisi ya di kelas 1 ya Bu. Kelas 1 ya. Mohon maaf di sini saya bukan menilai karena Ibu lebih senior ya Bu ya. Insya Allah pengalamannya, ilmunya pasti sudah lebih dan pengalamannya juga sudah begitu lama. Mungkin di sini sebelum melakukan supervisi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ya. Dari sekarang yang Ibu akan sampaikan tema berapa Bu? Tema 5. Mata pelajaran Pengalamanku. Mata pelajarannya apa? PPKN. Subtema berapa Bu? 3. Pembelajaran 5. Pembelajaran 4 ya Bu? Ya, Pembelajaran 4. ya, mata pelajaran PPKN. Nah, ya. Dari pelajaran yang akan Ibu sampaikan ke anak, tujuannya apa ya Bu? Ya, kegiatan cara memgunting, menempel siswa supaya dapat mengidentifikasi tentang sila kelima Pancasila dengan benar. Setelah kegiatan menempel, siswa dapat menceritakan pengalaman yang mencerminkan pengalaman sila kelima dengan tepat atau benar. Iya, jadi di sini Ibu akan menyampaikan intinya tentang sila kelima ya Bu ya, Pancasila. Jadi di sini nanti si anak bisa memahami, terus lambangnya mungkin ya, lambangnya kalau menggunting mungkin nanti di puzzle-nya Bu ya, puzzle diurutkan. Ya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai apa ya Bu? Pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalkan anak harus berlaku adil, tidak membeda-bedakan teman, terus menengok orang yang sakit. Oh gitu ya, luar biasa ya Bu. Jadi si anak dipahamkan dengan realita langsung ya yang sesuai dengan sila kelima. Ya. Nah, dari tujuan dan area, kira-kira strategi apa yang Ibu persiapkan untuk menyampaikan hal ini? Menyediakan alat peraga atau gambar media ya, media pembelajaran, terus tanya jawab, terus diskusi kelompok, terus memperlihatkan hasil karyanya. Kelompok berarti ya Bu, hasil kelompok. Luar biasa Ibu, apa yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak ini adalah suatu ilmu yang sangat bermanfaat ya buat anak-anak. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa memahami apa yang Ibu sampaikan, kemudian bisa mempraktekannya dalam kehidupan dan dalam bergaul dengan temannya ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti kegiatan supervisinya hari ini berjalan lancar ya Bu ya. Amin. Ya. Mungkin itu saja Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, tujuan yang ingin dicapai juga tercapai. Terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anakku? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang coba masing-masing kelompok cek siapa yang tidak hadir. Kelompok A, B, C.
kelima subtema 5 sublema 3 sublema 3 ya mengenai dan sudah mengenai yaitu ya coba siapa yang masih ingat kan pernah dipelajari sebelumnya coba simbol sila pertama itu apa masih ingat bunyinya apa ulangi lagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. simbolnya apa Keadilan sosial. coba nah ini coba kelompok ini kelihatannya ya coba bunyinya apa sila kelima apa Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. simbolnya apa Keadilan kapas. bagus pintar makanya dengarkan nih ini agak kupingkan ya nah sekarang coba perhatikan atau dengarkan ya ini tentang sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengarkan yang termasuk sifat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu apa? Coba apa? Nih, apa yang termasuk sikap-sikap yang sesuai sila kelima? Siapa yang tahu? Sila kelima. Sikap-sikap sila kelima siapa? Iya, bagus sama. Bagus. Menengok siapa lagi kelompok ini? Ayo, itu kelompok kedua. Coba kelompok apa? Menengok teman bagus. Coba kelompok ini apa? Tidak membeda-bedakan teman bagus. Kelompok ini apa coba? Sikap yang sesuai sila kelima. Ayo. Apa? Kelompok ini? Tidak. Kelompok ini coba? Ngalongok teman. Contohnya bagaimana tidak membeda-bedakan teman itu? Contohnya? Siapa yang tahu? Ya, contohnya gimana tidak membeda-bedakan teman? Siapa yang tahu? Misalnya gimana? Urang yang sigma beda. Beda di nanaon. Oh, itu mah iya mah iya mah Padil, iya mah Ikma. Tepuk tangan. Nah sekarang Adil. Siapa yang bisa memberi contoh? Adil kan? Ini. Ya, siapa yang bisa? Adil. Coba contohnya gimana Adil?
contoh ya, ini punya kue ya. Contoh, ini teh kue bolu ya. Punya teman. Ah, lihat ini nih ibu nih. Halo, ini contohnya punya bolu. Nih, anak adil, kita harus dibagi dua supaya apa? Supaya adil. Kalau yang ini misalkan dibagi dua lagi, dibagikan ke teman supaya apa? Adil. Jadi kita itu satu harus saling menengok teman yang lain. Kedua apa Cina? Halo, tidak apa kata Diandra? Tidak membedakan teman. Contohnya, si ini mah teman orangnya kayak ini mah orang miskin, tidak boleh. Jadi itu teman kita di sekolah tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak boleh membeda-bedakan. Jadi itu teman kita harus bersatu, adil ya. Nah ini teh apa? Beas. Terus itu kurang mana cing nasi teh? Kurang pare, kurang mana cing? Ya, jadi termasuk makanan kampung. Cina makanan apa nasi teh? Makanan apa Diandra? Kampung. Nasi makanan apa? Coba ayah dina pas sehat lima sempurna apa nasi makanan? Pokok ya, makanan pokok. Makan kebutuhan kita ya, rakyat Indonesia ya. Itu padi itu melambangkan. Halo, ingat. Jadi nah ini padi melambangkan makanan. Oh, ya. Nah ini ada lagi napas. Ya, apa? Apa? Sandang. Jadi negara Indonesia itu akan sungguh-sungguh atau sejahtera kaya tanpa membeda-bedakan. Nah, lihat. Ya. Coba kita lihat ya, punya ya. Kita berdiskusi ya, kelompok ya, diskusi. Nah, lihat dulu bedanya, jangan satu orang tapi semua kelompok. Halo, Adil, jelas ya. Nah, Adil, lihat, lihat. Coba lihat dulu ke depan ya. Kelompok 2, kelompok 3, 4, ya yang 4, terus kelompok ini apa yang nempel? Halo, lihat dulu. Ini mau lihat ini kan belum disusun. Oke, lihat semua. Kelompok 5, kelompok 4. Nah ini masih acak-acakan ya. Ada kapas di sini, ada di sini, terus padi. Ini digunting, ya. Nanti ditempel di kertas ini, ya. Di sini disusunkan. Cara mengguntingnya harus rapi, nanti ditempel padi ininya, terus mana disambung-sambung supaya berbentuk seperti ini, ya. Terus kapas juga sama, harus di
terima kasih Ibu bisa meluangkan waktunya untuk berkomunikasi, berbincang-bincang tentang apa yang sudah kita lakukan saat itu ya Bu ya. Insya Allah saya sudah mengobservasi kegiatan pembelajaran Ibu gitu ya di kelas. Alhamdulillah itu luar biasa Ibu ya, pembelajaran Ibu di kelas 1, dan Ibu itu adalah guru senior bagi saya gitu ya. Luar biasa gitu Ibu, begitu semangat gitu dalam mengajar di kelas gitu ya. Nah Ibu maaf, kali ini kita akan berbicara di pasca observasi ini. Ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan ya Bu ya. Kira-kira Ibu dalam pembicaraan ini tujuan yang ingin Ibu capai itu apa ya Bu ya? Ini ya, pembelajaran supaya tercapai Ibu itu supaya keadaan anak itu lebih aktif, terus menyenangkan, terus anak itu tidak apa istilahnya pasif ya, harus hidup waktu belajar. Terus jadi Ibu ingin agar kelas itu terlihat aktif, hidup gitu ya. Dan kira-kira ada lagi nggak Bu? Oh, ada satu, anak dikasih dulu apa supaya semangat pertanyaan. Oh, Terus ininya siapa kira-kira anak? ininya Bu, tujuannya dulu. Tadi kan ingin hidup, Iya. ingin aktif pembelajaran. Itu tujuannya ya Bu. Kira-kira ada lagi enggak tujuannya Bu selain itu? Ada, misalkan anak itu tidak pasif dalam belajar, tidak ada yang apa itu Main-main. supaya fokus. Kita dikasih apa istilah ribet apa itu? Oh iya boleh. Jadi ingin aktif dan agar anak fokus apa yang Ibu sampaikan. Nah, dari yang apa sudah Ibu lakukan di kelas, Ya. kira-kira apa yang Ibu inginkan, keadaan yang bagaimana yang Keadaan sebenarnya kelas. yang ingin Satu, supaya kita dalam menyampaikan pelajaran itu diterima, mana kita harus dikasih apa pertamanya itu apa supaya pertanyaan sebelum pelajaran yang sudah diulangi supaya ingat ya, diingatkan kembali ya. Supaya pertama anak itu hidup, Ya. langsung dilanjut dengan pelajaran yang akan disampaikan. Kalau keadaan yang terjadi di kelas waktu itu bagaimana tubuh si anak, bagaimana, apakah yang Ibu rasakan, apakah anak menjawab semua pertanyaan Ibu atau Tidak ada yang diam, Nah. ada yang main-main. Ya, jadi tidak semua anak apa memperhatikan. Kadang-kadang kita harus melihat, Nah. oh anak ini Ya. kita dampingi. Ya. Jadi karena Ibu tadi kan anak tidak sepenuhnya menjawab ya Bu ya apa yang Ibu sampaikan. Nah kira-kira yang membuat anak seperti itu tuh apa ya Bu? Jadi motivasi supaya semangat. Supaya tadi kan tidak menjawab tuh Iya. si anak teh, berarti supaya menjawab apa yang Ibu sampaikan kira-kira harus bagaimana tuh? Dicoba dulu dikasih pertanyaan. Terus? Apakah anak ini memperhatikan? Itu berarti kalau tidak bisa menjawab, anak ini tidak memperhatikan. Oh dicek gitu ya Bu Dicek, ya. iya. Iya. Nah kedepannya Ibu punya ide apa lagi supaya si anak itu tadi aktif, Ya. mengikuti menjawab pertanyaan Ibu, terus tadi si anak fokus. Nah kira-kira rencana ke depan Ibu itu apa yang akan Ibu lakukan? Pertama kita apa untuk supaya kedepannya berhasil gitu. Ya pertama kita dikasih apa? Anak itu Hadiah. Nah apa kata Ibu tadi? ribet hadiah, misalkan siapa yang bisa menjawab ini nanti Ibu kasih hadiah. Contohnya Ibu hadiah apa permen gitu. Jadi supaya anak main itu, oh ini saya akan semangat belajarnya, fokus. Ke Ibu gitu ya. Kira-kira ada enggak kesulitan atau hambatan yang Ibu rasakan saat Ada. ini? Ada, Apa Bu? Satu,
kedua ada yang main-main, terus ada yang tidak fokus lah belajarnya. Jadi hambatannya itu ya Bu ya. Nah, untuk kira-kira yang Ibu bayangkan untuk mengatasi si anak yang main-main, yang kadang memperhatikan kadang enggak gitu ya, Ibu harus melakukan apa tuh terhadap si anak yang seperti itu? Ya, kita dekati ya sambil dikasih pujian anak ini bagus supaya belajarnya lebih semangat, coba jawab pertanyaan ibu sambil didampingi, coba perhatikan ke depan, ibu punya ini gitu. Contohnya gambar. Alhamdulillah tuh Ibu sudah punya solusinya ya. Jadi nanti ketika ada anak yang tidak memperhatikan, terus yang main-main, mungkin Ibu akan mendekatinya, terus akan mendorong supaya anak itu lebih semangat belajarnya. Bagus, alhamdulillah. Ternyata memang guru kelas 1 itu harus keibuan ya Bu ya, harus apa gitu ke anak itu ya, jadi disayang disayang gitu. Jadi justru dengan didekati mungkin nanti si anak akan bersemangat. Oh berarti misalkan gini, si ibu mah jangan mendekati si ini aja. Jadi mungkin jadi merasa si anak itu bagaimana oleh gurunya. Iya. Kalau didekati ya, disayangi Iya. ya. Kadang-kadang anak berbeda. Oh, berarti si ibu tuh sayang. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Kan, iya. Nah, kira-kira ibu kapan ibu mau melakukan apa yang ibu tadi rencanakan itu? Kapan akan ibu lakukan, akan ibu praktekkan? Secepatnya supaya pembelajaran berhasil, kreatif, terus di kelas tidak pasif, anak bersemangat. Alhamdulillah ya. Jadi ibu setelah ini ada perubahan gitu ya Bu, Insya Allah, untuk lebih mendekati anak tadi ya. Alhamdulillah. Kemudian yang perlu diajak kerjasama oleh ibu atau ibu perlu dukungan dari siapa? Dari orang tua. Kita misalkan di sekolah, terus ngasih ke orang tua supaya di rumah dibantu, bukan di sekolah saja. Kebanyakan di sekolah terbatas waktu, kalau di rumah lebar. Misalkan anak diulang apa pelajaran tadi di sekolah, harus diperhatikan sama orang tua, jangan dibiarkanlah gitu pelajarannya tadi. Jadi ibu juga nanti komunikasi. Iya, orang komunikasi tua, ya. iya. Karena kelas 1 itu pasti ya Bu ya perlu dukungan orang tua. Karena dari segala sesuatunya untuk kelas 1 nyiapin buku mungkin ya Bu. Iya. Kayak gitu juga. Kadang-kadang orang tua ditelepon datang ke sekolah untuk memberi pengarang gimana Gitu ya, alhamdulillah. Jadi tapi itu ya, orang tua suka datang Bu. Alhamdulillah. Jadi ibu di sini perlu kerjasama dengan orang tua juga. Ya. Dengan anak-anak yang lainnya perlu nggak kerjasama? Perlu, dengan teman juga harus. Ya. Harus saling kerjasama, tolong menolong, bantu membantu, harus. Jadi harus istilah nama rukun. Nah, begitu Iya. ya. Jangan sampai ada masalah jadi tidak sekolah ya Bu ya. Anak kelas 1 Iya, kan suka gitu. gitu ya, nangis kenapa nggak mau sekolah gitu. Nah, Pokoknya mah anak kelas 1 itu harus betul-betul apa? Disayang, dirangkul ya. Tidak boleh keras-keras. Alhamdulillah ibu tadi sudah menyampaikan apa yang sedang ibu hadapi saat ini. Kemudian ibu juga sudah punya jalan keluarnya Ya, udah cerah gitu ya, ya. anak supaya apa tadi menjawab pertanyaan dari itu ibu akan mendekati gitu ya, akan kerjasama dengan orang tua, yaitu subhanallah. Solusi yang ibu temukan luar biasa. Semoga nanti pembelajaran di kelas ibu lebih bagus lagi ya Bu ya, lebih aktif lagi, anak-anaknya juga lebih memperhatikan ya Bu ya apa yang ibu sampaikan. Ibu juga merasa senang, bahagia, udah ada cara gini, jadi cerah inilah.
apa yang kekurangan Ibu bisa di Ya, alhamdulillah Ibu. Ya. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya, atas kerjasamanya. Mohon maaf sekali lagi bukan saya menggurui ya Bu. Ya, tidak sama sekali Ibu adalah guru saya justru ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sekolah kita juga bisa lebih baik ya Bu ya ke depannya ya. Mungkin itu saja yang kita bicarakan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.